Om Swastiastu. Video kali ini mungkin akan membuat sebagian di antara Anda kurang nyaman. Mengapa? Karena video ini bagi Anda mungkin akan mengungkapkan kebenaran yang pahit. Namun apabila Anda telah siap menerima kebenaran apa adanya, Anda bisa lanjut menontonnya. Yang jelas, apa yang kami sajikan dalam setiap video Hindu Times adalah pengetahuan Weda apa adanya, tanpa diimbuhi oleh kepentingan duniawi atau motif lain. Sebagian orang mungkin tidak suka, tetapi tujuan kami bukanlah suka atau tidak suka. Karena pengetahuan Weda adalah kemurnian, maka tugas kita adalah menjaga kemurnian itu. Dalam video ini kita akan membahas mengenai dosa, menurut apa yang dinyatakan dalam sabda-sabda rohani Weda. Apa itu dosa? Secara singkat, dosa adalah reaksi dari kegiatan apapun yang dilakukan atas dasar konsep badaniah atau duniawi. Dengan kata lain, kegiatan apapun yang dilakukan untuk kepuasan inderawi atau duniawi saja adalah dosa. Definisi ini mungkin terlalu ekstrim buat banyak orang. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan untuk kepuasan badaniah adalah dosa. Misalnya ketika Anda memasak makanan enak tetapi tidak memperhatikan apa yang patut dimakan dan tidak patut dimakan, atau tidak mempersembahkannya kepada Tuhan sebelum dimakan, maka itu adalah dosa. Ketika Anda berjalan dan tidak sengaja menginjak barisan semut, maka Anda berdosa. Bahkan ketika Anda mandi atau mencuci baju dan beberapa cacing mati terkena deterjen, maka itu juga adalah dosa. Yang paling sederhana pun, misalnya ketika Anda meminum air yang mengandung gelembung-gelembung kecil, maka itu pun dosa. Jadi demikianlah Weda menggambarkan bahwa di zaman Edan atau zaman Kali Yuga ini, hampir seluruh kegiatan manusia adalah berdosa. Karena saking tebalnya lapisan dosa yang menyelimuti sukma sarira manusia, orang kebanyakan menjadi tidak tahu lagi mana perbuatan berdosa dan mana yang tidak. Biasanya apa yang enak di badan adalah sesuatu yang terlarang. Contohnya, minum minuman keras, mabuk-mabukan, berhubungan seksual secara bebas tanpa aturan, dan berjudi adalah kenikmatan yang tiada tara bagi badan ini. Beberapa orang menyebutnya surga dunia. Namun kegiatan-kegiatan itu justru dilarang atau dibatasi dalam ajaran agama atau spiritual. Inilah perbedaan antara nikmat badaniah dan nikmat rohani. Apa yang nikmat bagi badan saja namun tidak memperhatikan konsekuensi rohaninya, itulah yang disebut dengan dosa. Sampai di sini mungkin Anda berpikir, hidup saya baik-baik saja kok. Saya sehat, keluarga saya sehat, pendidikan saya tinggi, anak-anak saya sukses semua, kekayaan saya cukup, mobil saya bagus. Saya baik-baik saja meskipun saya sering mabuk-mabukan, kumpul kebo atau berjudi. Apanya yang dosa? Sebagian orang mungkin masih berpikir bahwa dosa terkait dengan sakit secara fisik saja. Itulah sebabnya pemikiran semacam itu selalu ada. Lalu apa sebenarnya ciri yang menandakan bahwa seseorang masih memiliki dosa? Jawabannya ada dalam Bhagavad Gita bab 3, sloka 37. Shri Bhagavan Uvaca, Kama Esha Krodha Esha, Rajo Gurna Samudbhavaha, Mahashano Mahapapma, Vidyenam Iha Vairenam. Tuhan bersabda, hanya nafsu yang tercipta dari sifat rajas, lalu berubah menjadi amarah yang menghancurkan segalanya, adalah musuh dunia ini. Jadi ciri bahwa seseorang masih memiliki dosa adalah dia tidak akan bisa tekun dalam kegiatan kerohanian. Orang yang masih memiliki dosa dalam dirinya tidak akan bisa mantap dalam pemikiran rohani. Mengapa demikian? Karena orang tersebut masih memiliki nafsu. Oleh karena itu, kitab suci Weda menyatakan bahwa tingkat kerohanian seseorang bisa dilihat dari seberapa kuat ia menahan keinginan duniawi. Dan keinginan duniawi yang paling sulit dikendalikan adalah keinginan seksual. Jadi tingkat kesucian seseorang dapat diukur oleh pribadinya masing-masing. Sejauh mana orang itu sudah bisa mengendalikan keinginan seksual di luar tujuan untuk memperoleh keturunan. Demikianlah petunjuk dari kitab suci Weda. Barangkali pembahasan ini semakin tajam dan menyentuh ke dalam sanubari kita.
Namun demikianlah kitab suci Weda menjelaskan secara gamblang mengenai dosa. Apabila pengetahuan suci ini tidak disampaikan secara gamblang dan menurut aslinya, maka orang-orang tidak akan pernah tahu bahwa ada pengetahuan suci seluhur Weda ini. Dan umat manusia akan rugi karena tidak pernah mendengar pengetahuan suci dan tinggi ini. Apabila kanal YouTube ini dibuat hanya demi AdSense dengan menutupi kebenaran Weda ini, maka kami telah membuat kita semua rugi. Kita mungkin akan mendapatkan hiburan sesaat, tetapi bukan pengetahuan jati diri sejati. Karena itu kitab suci Weda menyatakan, Kaler dosha nidhe rajan astyeku mahan gunaha, kirtanad eva krishnasya mukta sangha param brajet. Zaman Kali Yuga adalah lautan dosa. Meskipun demikian, hanya ada satu hal baik di zaman ini, yakni nama suci Tuhan Sri Krishna. Dengan mengucapkan nama-nama suci Tuhan Sri Krishna di zaman Kali Yuga, seseorang disucikan dari dosa-dosa dan mencapai pembebasan tertinggi. Sangatlah sulit untuk menghindari dosa di zaman Kali Yuga ini. Hampir setiap orang kini bergelimang dalam nafsu dan kegelapan. Bahkan tempat-tempat suci kini mulai dinodai perbuatan-perbuatan berdosa dan cabul. Ajaran-ajaran suci yang mengajarkan hidup rohani malah dihina dan dianggap aneh atau sesat. Orang-orang yang tekun dalam kegiatan rohani yang murni dikucilkan dan dibenci. Penjahat berkomplot dan menjadi kuat. Itulah sebagian kecil ciri-ciri lautan dosa di zaman Kali Yuga ini. Hal ini mirip sekali dengan apa yang ditulis oleh Raja Jayabaya mengenai zaman Edan. Cobalah Anda melakukan pembuktian sederhana. Apakah yang dominan diingat oleh anak-anak di zaman sekarang? Apakah mereka tahu silsilah para Pandawa dan Korawa? Apakah mereka bisa mengisahkan secara singkat kisah Ramayana yang suci? Apakah mereka lebih ingat nama-nama artis daripada nama-nama tokoh suci dalam Weda? Apakah mereka menganggap kisah-kisah sejarah rohani dalam Weda dan Purana adalah mitologi atau fiksi? Seberapa sering mereka mengingat Tuhan dan berdoa kepada Tuhan? Semua itu bisa menjadi tolok ukur sederhana, bahkan untuk kita sendiri. Karena itu para orang suci di zaman lampau menyatakan, Kirtanad eva krishnasya, mengucapkan nama-nama suci Tuhan Sri Krishna, adalah satu-satunya penyelamat manusia dari lautan dosa di zaman Kali Yuga. Mengapa demikian? Karena nama suci Tuhan Sri Krishna diturunkan khusus untuk zaman Kali Yuga ini. Orang boleh membuktikan sendiri. Dia dapat mengucapkan nama suci ista dewata manapun, Ganesha, Indra, Shiva, Brahma, Vishnu, Narayana atau Durga, apa saja. Segalanya akan baik-baik saja. Namun sekali seseorang mulai mengucapkan nama suci Tuhan Sri Krishna, dunia seakan-akan gempar. Orang bisa mengikuti kegiatan spiritual apapun dan kehidupannya akan berjalan baik-baik saja. Bahkan dia bisa tambah kaya dan sakti. Namun ketika kegiatan spiritual itu adalah pengucapan nama suci Tuhan Sri Krishna, semua mendadak gempar dan heboh. Orang-orang mulai menghina, mencaci dan mengancam. Dunia seakan-akan terbalik. Inilah bukti dari kebenaran sloka tersebut. Pada zaman Kali Yuga, vibrasi nama suci Tuhan Sri Krishna sangatlah kuat. Nama suci Tuhan Sri Krishna adalah murni karena tidak memiliki motif atau tujuan apapun seperti kesehatan, rejeki, kemasyuran, atau kesaktian. Vibrasi nama suci Tuhan Sri Krishna ini menyentuh langsung roh atau atma yang terbelenggu oleh kegelapan zaman Kali Yuga ini. Karena disentuh oleh vibrasi rohani nama suci ini, atma dengan sendirinya menjadi tergerak dan tertarik. Namun karena atma masih diselubungi dan dibelenggu oleh kegelapan berupa sisa karma dari kehidupan terdahulu, sadripu, dan kegelapan sifat rajas dan tamas, maka geliat kerinduan atma ini terwujud dalam berbagai bentuk hinaan, cacian, makian, kebencian, dan sebagainya. Padahal sesungguhnya hal itu adalah ekspresi alamiah atma ketika dipantik oleh vibrasi rohani. Sebagai contoh, apabila Anda menyalakan sebuah komputer dengan listrik yang stabil, maka komputer itu seharusnya menyala dengan benar. Namun karena virus pada programnya, komputer itu tampak rusak. Begitu pula segala hinaan, cacian, dan hujatan terhadap nama suci Tuhan Sri Krishna sesungguhnya adalah ekspresi tangisan kerinduan atma terhadap kesuciannya dan jati dirinya yang sejati.
Apabila Atma mendengar dan mengingat nama suci ini terus-menerus, maka kegelapan yang menyelubunginya perlahan-lahan akan luruh. Jadi walaupun orang mengingat nama suci Tuhan Sri Krishna secara tidak sengaja, dalam rasa benci, marah, kesal, atau berniat mengejek, dia juga mendapatkan vibrasi kesucian. Lama-kelamaan, dia akan terbebaskan dari kegelapan pikirannya. Demikianlah kekuatan mutlak dari nama suci Tuhan Sri Krishna di zaman Kali Yuga ini. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Jadi ketika orang mulai mengucapkan nama suci Tuhan Sri Krishna, dan dia tiba-tiba dihina, dipermalukan, atau didiskriminasi, maka itulah bukti kebenaran. Kebenaran memang pahit, tetapi seperti kata pepatah, semakin pahit rasanya, semakin manjur obatnya. Om Santi 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 Om.